Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Desta Zahara dengan NPM 1911010287, kelas K semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radiningrat Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan pembelajaran dengan mengadopsi dari 4 kegiatan yang disarankan oleh DONES. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu sendiri merupakan proses belajar siswa yang dikembangkan, diperbaharui, dikelola, dan diperbaiki ke arah yang lebih baik agar suasana pembelajaran menjadi kondusif dan juga efektif. Nah, kenapa sih perlu dilakukannya inovasi pembelajaran? Adapun penyebab-penyebabnya, masalah-masalah pendidikan Indonesia yang menyebabkan perlu diadakannya inovasi pembelajaran. Yang pertama, pendidikan di Indonesia ini sudah kehilangan objektivitasnya. Yang kedua, pendidikan di Indonesia ini belum menumbuhkan sikap berpikir kreatif dan kritis pada siswa-siswanya. Karena di Indonesia ini memang masih tertuju pada hasilnya daripada prosesnya. Kemudian, sistem dari pendidikan Indonesia ini pun masih tumpang tindih antara satu dan yang lainnya, yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih sangat rendah. Kemudian, sarana prasarana yang masih berkualitas rendah, seperti contohnya gedung yang rusak, bangku-bangku yang rusak, pun media-media pembelajaran yang kurang lengkap di suatu lembaga pendidikan. Kemudian, masalah yang selanjutnya adalah rendahnya kualitas guru. Nah, seperti yang kita ketahui, memang kualitas guru di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Masih banyak guru-guru yang tidak memiliki sikap profesionalisme dalam mengajar peserta didiknya. Masih banyak para guru-guru di Indonesia ini yang masih awam dalam metode-metode baru dan tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini perlu dilakukannya inovasi. Yang pertama adalah meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini, penguasaan teknologi ini menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara ini dapat dikatakan negara maju apabila tingkat penguasaan teknologinya itu sudah sangat tinggi. Sedangkan negara-negara yang tertinggal atau yang penguasaan teknologinya masih rendah, itu dapat dikatakan dengan negara yang gagal. Di Indonesia sendiri, tingkat penguasaan teknologi menurut saya masih sangat rendah karena faktanya masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang masih belum terjamah oleh teknologi. Begitupun dengan guru-gurunya, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu masih banyak yang awam atau yang tidak mau beradaptasi dengan perkembangan zaman, masih tidak mau belajar lagi mengenai teknologi dan perkembangan zaman tersebut. Kemudian solusi atau inovasi yang akan saya lakukan apabila saya menjadi pendidik, yang pertama adalah saya akan merubah dari metode, strategi, dan juga media pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Saya akan berinovasi dengan menggunakan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Jadi, tidak menggunakan metode-metode lama seperti metode diskusi yang terlalu lama gitu, metode ceramah, sehingga menyebabkan para siswanya ini jenuh. Tetapi saya akan mengadopsi teknologi sebagai media pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Kemudian dilihat dari 4 kegiatan yang disarankan oleh DONES, apabila kita menggunakan teknologi, kita mengenalkan teknologi kepada para siswanya, para peserta didik, yang diharapkan peserta didik ini dapat mengakses dan juga mengumpulkan informasi secara luas dalam teknologi, khususnya di internet. Kemudian saya akan menggunakan media
proyektor, di mana proyektor itu dapat menghubungkan kepada PowerPoint yang telah saya buat, sehingga para siswanya ini dapat mengamati dan juga merefleksi dari informasi yang didapat informasi yang telah mereka dapat. Kemudian saya akan menggunakan kreasi, yaitu menggunakan halaman-halaman internet seperti Yahoo, YouTube, Google, Classroom, dan sebagainya. Selanjutnya, ketika siswa sudah mengenal internet, kemudian sudah mencari informasi, mengakses dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian mengamati dan merefleksi, kemudian menandai halaman-halaman internet, maka siswa ini dapat men-sharing atau berbagi informasi kepada jaringan-jaringan, kepada orang lain menggunakan jaringan-jaringan di internet. Nah, mungkin cukup sekian inovasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.